Arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru sudah mulai terlihat di terminal bus, bandara, stasiun kereta, dan juga di jalan-jalan utama provinsi di Indonesia. Pemerintah memprediksi ada 44 juta orang yang akan melakukan mobilitas selama masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Bagaimana antisipasi pergerakan masyarakat dengan moda transportasi darat, kendaraan pribadi maupun bus antar provinsi? Sudah bergabung malam hari ini Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirgakum Korlantas Polri. Selamat malam Pak Aan. Malam, Mbak Putri, sehat? Sehat Bapak, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Pak Aan. Langsung saja kita sekarang sudah mulai terlihat kepadatan di jalan-jalan utama menuju luar kota, katakanlah dari Jakarta ke wilayah-wilayah lain. Sejauh ini bagaimana skenario lalu lintas Natal dan Tahun Baru yang sudah disiapkan Korlantas Polri Pak Aan? Baik Mbak Putri, jadi pantauan terakhir ya, tadi sampai jam 18.00 untuk arus lalu lintas, baik itu yang menuju ke arah timur, Jawa, maupun yang menuju ke arah Merak atau Sumatera. Ini memang ada peningkatan, namun arus lalu lintas masih lancar. Kita belum melakukan CBCB atau cara bertindak melakukan penambahan kapasitas jalan atau kontraflow maupun rekayasa lalu lintas lain. Jadi masih berjalan normal sampai saat ini ya, arus lalu lintas di jalan nasional maupun di jalan tol. Demikian, Mbak Putri. Ya, Pak Aan, kalau misalnya untuk kontraflow kemudian buka tutup itu tentu melihat prediksi di lapangan. Sekarang bagaimana prediksi Korlantas untuk arus mudik ini? Kapan akan mencapai puncaknya? Baik. Jadi tadi sudah disampaikan prediksi atau animo masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada libur Nataru ini masih cukup tinggi, kurang lebih 44 juta, di mana 50% lebih ini masih akan menggunakan jalan tol atau masih favorit jalan tol, sisanya menggunakan jalan arteri maupun jalan nasional. Kita sudah menyiapkan ya, beberapa alternatif rekayasa lalu lintas. Tentu ini berdasarkan prediksi kita, ya, berdasarkan angka-angka ataupun indikator yang terjadi nanti pada saat puncak arus tanggal 23 maupun tanggal 24. Ya, kita sudah punya indikator-indikator, ya, kapan kita harus melakukan kontraflow di beberapa ruas jalan tol, kemudian kontraflow 2 lajur sampai kepada one way nantinya. Ini kalau diperlukan. Jadi ada indikator kalau nanti melalui traffic counting yang ada di kilometer 60, kendaraan yang melewati di sana 5.000 lebih ya dalam 1 jam. Ini berarti kita harus melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 1 lajur. Apabila sudah melebihi 6.000 dalam 1 jam, ya, kita akan melakukan kontraflow 2 lajur, itu dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 72 nantinya. Gitu. Jadi rekayasa lalu lintas yang kita lakukan itu berdasarkan indikator-indikator itu, Mbak Putri. Iya, Pak Aan. Situasional. Betul, situasional. Pak Aan, bagaimana dengan di wilayah Merak, Pak Aan? Seringkali terjadi kepadatan, kemudian berkaitan dengan waktu tunggu kapal yang cukup lama dan itu biasanya mengular. Ya, nah, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP, kemudian pengelola jalan tol, dan stakeholder yang lain. Kita akan memperlakukan delaying sistem nantinya untuk kendaraan yang mengarah ke Merak. Ini berdasarkan evaluasi pada libur Lebaran kemarin. Memang Merak ini salah satu yang kredit, ya, yang terjadi penumpukan staf di sana. Jadi kita akan melakukan delaying system, semua kendaraan yang menuju ke Merak kita akan perlambat, ya, karena kapasitas dermaga ini sangat terbatas sekali. Itu yang pertama. Delaying system kita akan lakukan di kilometer 43, rest area kilometer 43. Nanti semua kendaraan kita masukkan, kita delaykan selama kurang lebih 5 menit, ya. Kemudian kita berangkatkan kembali. Kemudian kita delaykan lagi di mana kilometer 68, rest area 68, kita delaykan kembali ya sambil menunggu informasi dari dermaga.
Kemudian apabila itu masih juga tidak mencukupi, ya perlambatan yang kita lakukan, kita adakan delay system terakhir di Cipuasa atas nanti. Nah, ini mau tidak mau kita harus ada stopper di situ, ya, sehingga arus lalu lintas atau kendaraan yang akan masuk dermaga kita stop dulu di Cipuasa atas, menunggu informasi dari dermaga, ya. Kalau di dermaga sudah kosong, ada 100 masuk ke kapal, kita akan berangkatkan 100 kendaraan dari Cipuasa atas ke dermaga. Ini sudah kita simulasikan, ya, sudah kita koordinasikan dengan ASDP maupun stakeholder yang lain. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan juga bisa berjalan lancar. Memang, ya, memang nantinya ada beberapa kepadatan. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga menyarankan untuk menyiapkan beberapa pelabuhan alternatif. Oh iya. Itu ada Indah Kiat nantinya, kemudian ada Pelindo, kemudian ada Ciwandan. Itu yang akan dijadikan pelabuhan alternatif ketika Merak ini sudah over kapasitas, overload, terus kemudian delay system kita sudah ekornya mengakibatkan kemacetan. Kita akan lakukan menggunakan pelabuhan alternatif nantinya. Pak An, kalau kita tahu ada kemungkinan dan prediksinya juga sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, akan ada peningkatan jumlah mereka yang melakukan mobilitas pada akhir tahun ini dibandingkan dengan Lebaran kemarin, karena memang pemerintah juga sudah mengatakan tidak ada pembatasan. Apakah kemudian Korlantas sudah mengantisipasi hal tersebut? Tentu, ya tentu kita sudah mengantisipasi, kita sudah survei lebih awal, kemudian rapat koordinasi dengan stakeholder, kemudian melakukan pelatihan simulasi untuk beberapa titik yang kita rasa akan menjadi permasalahan di sana, ya. Kemudian kita juga melaksanakan TFG, itu kita sudah antisipasi semuanya, termasuk tadi penerapan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan, baik itu di tol, kemudian di jalan arteri juga kita tahu arteri jalan nasional juga di Pantura ini masih ada beberapa proyek perbaikan jembatan yang belum selesai. Tapi kita terus akan mengelola trouble spot yang ada di sana, sehingga ini bisa arus lalu lintas masih bisa kita alirkan. Kemudian di tempat wisata atau jalur wisata juga kita sudah menyiapkan beberapa alternatif rekayasa lalu lintas, dari mulai daerah puncak ini Pak biasanya favorit. Puncak juga sudah disiapkan untuk tanggal 31 ini kita akan menutup puncak atau jalur ke puncak mulai jam 18.00, ya. Itu kita akan seleksi kalau warga di sana masih diperbolehkan, namun untuk warga yang akan menghabiskan waktu malam tahun barunya di puncak ini kita batasi. Ya, kemudian bila perlu di puncak ini atau di jalur wisata yang lain, kita juga akan melakukan ganjil genap untuk jalur wisata, ya. Itu sesuai dengan penilaian dari masing-masing Kasatwil nantinya, ya. Kemudian kita juga akan melakukan one way, ya, seperti di puncak, ya. Kita akan melakukan one way juga nantinya apabila situasi arus lalu lintas memang kita perlukan untuk one way. Jadi rekayasa lalu lintas itu sudah kita siapkan di jalur wisata, jalur tol maupun di jalan nasional. Baik. Pak An, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Kami menunggu terus perkembangan strategi, terutama ya strategi untuk mengurai kepadatan yang diprediksi memang akan terjadi pada musim liburan Natal dan Tahun Baru ini. Sekali lagi Pak An, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.